Apa yang saudara lakukan ketika suatu hari saudara menemukan kondisi rumah Anda sangat kotor? Mungkin debu ada di mana-mana, atau mungkin banyak piring kotor yang sudah lama tidak dicuci, bahkan mungkin rumah Anda berlumut, di mana-mana berantakan, penuh dengan barang-barang yang kotor, dan kemudian membuat pandangan kita menjadi tidak enak. Apa yang saudara akan lakukan? Tentu saja jika rumah kita dalam kondisi yang seperti itu, kita akan cepat-cepat mengambil alat pembersih. Mungkin itu lap, sapu, bahkan cairan-cairan untuk membersihkan segala sesuatunya supaya semua kelihatan bersih kembali. Saudara, kalau kita tinggal di dalam sebuah rumah yang kotor dan berantakan, pastinya kita juga akan cepat sakit. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara pikiran kita juga akan menjadi sakit. Kita ingin memiliki rumah yang bersih, yang rapi, dan setiap kali ketika kita masuk ke dalam rumah, maka kita akan merasakan suatu kedamaian, ketenangan ketika kita pulang ke rumah kita. Nah saudara, kalau kita lihat kondisi seperti itu, maka kita tahu bahwa ketika rumah kita itu kotor, artinya di dalam rumah kita ada kotoran. Untuk supaya kotoran itu bisa keluar, kita harus melakukan pekerjaan pembersihan. Sehingga rumahnya atau kotorannya itu keluar dari rumah, dan kemudian kita akan mendapatkan rumah yang bersih. Sekarang, dengan pola pikir yang sama, bagaimana kalau kita sakit? Pada waktu kita mungkin sakit kepala, atau kita sering mengalami masalah dengan pencernaan, ataupun penyakit-penyakit berat lainnya. Dengan pola yang sama, kalau kita sakit, artinya ada kotoran, ada sesuatu hal yang ada di dalam tubuh kita yang harus kita bersihkan, supaya kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, proses inilah yang sering kali disebut sebagai proses detoksifikasi, yaitu mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Dengan kita keluarkan racun atau kotoran dari tubuh kita, maka kita akan mendapatkan tubuh yang kembali disegarkan dan kemudian juga sehat. Caranya, kita semua sudah belajar bahwa ketika kita melakukan detoksifikasi secara alami, maka yang kita akan makan adalah makanan-makanan yang bergizi, yang bernutrisi tinggi, dan kemudian menghindari makanan-makanan olahan yang membuat tubuh kita menjadi terbeban dan sakit. Kita akan mengubah pola hidup kita, cara kita makan, kemudian juga kita akan mengatur minuman kita, sehingga kita melakukan detoksifikasi secara fisik, tubuh yang tadinya banyak racun di dalamnya, dengan proses detoksifikasi ini kita keluarkan racunnya untuk mendapatkan tubuh yang bersih dan sehat. Pertanyaannya saat ini, bagaimana caranya detoksifikasi secara rohani? Ya, kita tahu bahwa manusia memiliki tubuh secara fisik, juga perlu kesehatan secara mental dan juga rohani. Saudaraku, Tuhan menciptakan manusia itu sempurna adanya, menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Adam dan Hawa di Taman Eden pada waktu mereka diciptakan sebelum jatuh di dalam dosa, mereka tidak pernah sakit sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Apa itu penyakit? Mereka tidak tahu seperti apa rasanya penyakit itu. Karena mereka memiliki tubuh yang sempurna. Tetapi segera setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka bermunculanlah penyakit-penyakit yang hingga saat ini kita kenal. Ada penyakit-penyakit yang begitu berat seperti mungkin kanker, kemudian stroke. Ada juga penyakit-penyakit yang kita anggap ringan. Mungkin seperti pilek, batuk, dan flu. Tetapi apapun penyakit itu, akar dari penyakit adalah dosa. Saudaraku, saya mau katakan secara jujur, akar dari semua penyakit adalah dosa. Jangan pernah berpikir bahwa akar dari penyakit adalah hanya karena kesalahan saya, kesalahan pola hidup saya. Bukan, saudara.
dosalah yang membuka kunci terbukanya, terjadinya penyakit di seluruh dunia ini. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa, sebenarnya dosa itu apa? Dia melanggar hukum Allah. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Oke, kita mulai sekarang berpikir, apa itu hukum Allah? Nah, hukum Allah mungkin yang kita kenal ada 10 hukum. Tetapi salah satu hukum yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan adalah juga hukum kesehatan. Kita sudah sering kali belajar tentang New Start. Kita harus makan nutrisi yang tinggi, kemudian kita harus bergerak badan, kita harus minum air jernih yang cukup, berjemur sinar matahari, mengendalikan diri, menghirup udara yang segar, beristirahat yang cukup dan percaya kepada Tuhan. Kita tahu itu, inilah yang kita sebut dengan hukum secara kesehatan. Tetapi kita juga tahu bahwa selain hukum kesehatan secara fisik, Tuhan juga memberikan kita hukum kesehatan secara moral yang tertulis di dalam Keluaran 20 dan kita kenal dengan nama 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah. Saudara, dikatakan jika kita melanggar hukum ini, 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah, dan kita melanggar hukum-hukum alam, hukum kesehatan, itulah sebetulnya yang membuat kita menjadi sakit. Penyakit timbul oleh karena dosa, dan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kemudian menyadari bahwa dosa bukan hanya membawa maut atau kematian. Tetapi sebelum kematian itu terjadi, dosa membawa penyakit. Saudaraku, kita tahu bahwa di dalam pikiran manusia selalu ada 2 pilihan, 2 saluran. Pikiran yang pertama adalah ketika kita menolak hukum-hukum Tuhan, kita melanggar hukum Tuhan, kita berbuat dosa, maka kita menjadi sakit. Pilihan yang kedua adalah ketika kita menerima Tuhan, kita menolak untuk melanggar hukum Tuhan, kita ikut hukum-hukum Tuhan, maka kita akan menjadi sembuh dan sehat. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau kita melanggar hukum Allah, dan itu artinya dosa, maka inilah yang membawa penyakit dan kematian bahkan secara fisik ke dalam hidup kita. Nah, 2 pilihan inilah yang kita harus hadapi setiap hari. Kalau kita langgar hukum Tuhan, kita berdosa, maka akibatnya adalah penyakit dan maut. Tetapi kalau kita menurut hukum-hukum Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup. Bukan hanya hidup di atas dunia ini, tetapi juga hidup yang kekal sampai ke dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, rumus yang sama, formula yang sama juga berlaku di dalam detoksifikasi secara rohani. Artinya, kita manusia, ketika kita melakukan dosa, kita berbuat dosa, kita melanggar hukum-hukum Tuhan, maka kita harus menyadari insaf bahwa kita harus mengeluarkan dosa dari hidup kita supaya kita dapat lahir baru dan menjadi ciptaan yang baru. Apa proses? Kalau tadi pembersihan rumah, kemudian kalau secara fisik namanya adalah detoksifikasi. Sekarang secara rohani, apa namanya ketika seseorang atau ketika kita mengeluarkan dosa dari hidup kita supaya kita lahir baru dan menjadi ciptaan yang baru. Saudaraku, namanya adalah pertobatan. Saudara, di dalam Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan bahwa demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan itu sebetulnya tidak berkenan terhadap kematian orang fasik. Allah kita yang kita sembah bukan Allah yang kejam yang menginginkan kematian orang-orang yang jahat dan melanggar hukum-hukumnya. Tuhan tidak mau itu terjadi. Melainkan Tuhan berkenan terhadap pertobatan.
Saudara, kalau kita sudah berbuat dosa, yang Tuhan rindukan adalah kita bertobat dan datang kepadanya. Kita detoksifikasi dosa-dosa kita dan melepaskan dosa-dosa itu. Supaya apa? Supaya kita hidup. Seruan di dalam ayat ini katanya bahwa bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara, kalau kita mau keluar dari dosa kita, ada satu proses yang sangat penting kita lakukan adalah pertobatan. Tapi orang sering salah mengerti terhadap pertobatan. Ada orang berpikir bahwa saya bertobat kalau saya ingat-ingat terus dosa-dosa saya. Apa yang saya sudah lakukan di masa yang lalu, saya ingat-ingat terus. Kemudian saya meratapi, saya menangis. Dan kemudian nanti setelah mungkin sekian lama, mungkin bertahun-tahun lamanya, barulah saya akan merasakan damai sejahtera dalam hidup saya. Saudara, itu bukan pertobatan. Itu hanya penyesalan. Pertobatan yang sejati adalah ketika kita menyesal tanpa ada syarat apapun. Tanpa tapi atau kalau atau mungkin. Contoh. Tuhan, saya akan menurut hukum-hukum-Mu, saya akan makan sehat. Kalau saja saya akan naik gaji. Saudara, kalau kita mau menurut Tuhan, kita tidak bisa memberikan syarat seperti itu. Tuhan, saya akan menurut hukum Tuhan, saya tidak akan berbohong kalau pada waktu saya berbisnis, saya tidak akan tipu orang kalau saya berbisnis. Kalau Engkau memberikan saya profit yang besar. Saudara, itu bukan pertobatan. Pertobatan yang sejati terjadi ketika kita menyesali kesalahan dosa yang kita lakukan tanpa ada tetapi, kalau atau mungkin. Tuhan, saya akan mengampuni orang itu asal saya nggak pernah dilihat dia lagi. Itu juga bukan pertobatan. Intinya pertobatan adalah fokus kita kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Terkadang pertobatan yang kita pikir pertobatan adalah sebetulnya hanyalah ketakutan kita terhadap konsekuensi atau akibat yang kita harus tanggung oleh karena dosa yang kita lakukan. Tapi saudara, pertobatan yang sejati menyangkut dua hal. Yang pertama, kita menyesali atau membenci dosa yang sudah kita lakukan. Kenapa kita membenci dosa? Karena kita tahu bahwa setiap dosa yang kita lakukan mendukakan hati orang yang paling mengasihi kita, yaitu Yesus. Fokus kepada Kristus, saudaraku. Bukan karena kita takut, oke, saya mau bertobat, saya nggak mau curi lagi, saya nggak mau bohong lagi. Tapi karena kita takut ketahuan, karena kita takut masuk penjara. Bukan itu, saudara. Kita membenci dosa karena kita tidak mau menyakiti hati Yesus. Tapi ada hal yang kedua. Hal yang kedua adalah ketika kita membenci atau menyesal, kita harus ambil keputusan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Itulah pertobatan yang sejati. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai manusia yang berdosa sanggup untuk sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita sanggup untuk mengalami suatu pertobatan yang sejati? Saya mau beritahu bahwa kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu jalan keluar, yaitu kita harus berseru, minta kepada Tuhan dan panggil namanya. Panggillah namanya. Ketika saudara rindu untuk bertobat, panggil namanya. Minta kuasa dari sorga untuk membantu Anda untuk bisa bertobat. Pertobatan yang sejati sesungguhnya juga adalah karunia dari Tuhan. Itu bukan karena kesalehan kita, karena kita ini dekat dengan Tuhan. Enggak, saudara. Pertobatan adalah karunia dari Tuhan. Pertobatan itu tidak terjadi secara sesaat, hanya sekali, tetapi merupakan suatu proses yang berkesinambungan hari demi hari. Satu dosa kita lepaskan dan kemudian Roh Kudus bekerja di dalam hati kita menginsafkan ada dosa yang lain lagi, kita lepaskan lagi. Kita berseru kepada Tuhan setiap hari, Tuhan lepaskan saya dari dosa ini. Pertobatan sejati tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan pertobatan sejati terjadi hanya karena kuasa dari Roh Kudus. Saudara, waktu Yesus
hidup di dunia ini, berulang kali setan berusaha untuk memasukkan pikirannya ke dalam pikiran Yesus. Dia berusaha untuk menghasut Yesus, membujuk Yesus untuk berpikir negatif dan untuk melanggar perintah Tuhan. Tetapi Yesus tidak pernah sekalipun memberikan akses, memberikan kesempatan bagi setan untuk memasukkan pikirannya ke dalam pikiran Yesus. Dengan cara yang sama, itulah sebabnya Tuhan terus-menerus berbicara kepada kita untuk mengubah pikiran kita. Karena secara jujur, secara alami, kita lebih suka mendengarkan bisikan dan bujukan setan. Kita harus ambil satu keputusan yang kokoh untuk menolak bisikan setan. Karena kalau kita ikutin saja, kita tidak ambil keputusan, maka secara alami kita yang berdosa ini akan terus-menerus lebih suka memilih mendengarkan bisikan setan. Kendali pikiran dan perasaan hanya dapat terjadi kalau kita mengizinkan Yesus masuk ke dalam pikiran kita. Dan secara sadar kita harus memilih mendengarkan atau mengikuti pikiran Yesus. Kalau kita sudah kehilangan kendali terhadap pikiran dan perasaan kita, kita harus tahu bahwa kita sudah terpisah jauh dari Tuhan. Saudaraku, kalau kita pilih pikiran Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa untuk memilih. Kuasa untuk bisa menang dari setiap bujukan setan. Matius 16 ayat 24 dikatakan bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kenapa dibilangnya bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib? Karena sejujurnya saudara, memilih pikiran Tuhan berlawanan dengan arus keberdosaan kita. Memilih pikiran Tuhan, kita harus menyangkal diri. Kita tahu bahwa kalau kita mau ikut diri kita, pikiran kita, itu bukan pikiran Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukannya? Berseru, panggil nama Tuhan, berdoa kepadanya. Bahkan Tuhan memberikan satu janji, Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Betapa indah saudara, kita tidak dibiarkan sendiri. Waktu kita mau bertobat, kita tidak dibiarkan sendiri. Kita dijanjikan diberi kuasa untuk bisa mengalami pertobatan yang sejati. Saudara masih ingat di dalam Alkitab, ketika ada cerita seorang yang lumpuh dibawa menemui Yesus. Tetapi karena rumah itu sangat penuh, akibatnya 4 orang temannya kemudian membuka atap dari atas dan kemudian menurunkan temannya yang lumpuh itu untuk bisa bertemu dengan Yesus. Saudara perhatikan di dalam cerita ini. Cerita ini ditulis dalam Matius, Markus dan kemudian juga kitab Lukas. Apa reaksi Yesus ketika dia mau menyembuhkan orang ini? Yang Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, mungkin kita berpikir, loh, ini kan orang lumpuh. Orang lumpuh ini sakitnya sakit fisik. Kok Yesus bilang bahwa dosamu sudah diampuni? Dosa itu kan bukannya rohani. Saudara, kita sudah belajar bahwa ada hubungan yang sangat penting, sangat erat antara fisik, mental, dan rohani. Ketika saat ini mungkin saudara sedang berada di dalam suatu penyakit dan mungkin saudara sudah bertanya-tanya, mengapa sampai sekarang saya tidak sembuh? Mengapa sudah begitu banyak obat, sebegitu banyak uang yang dikeluarkan, rumah sakit yang canggih, dokter-dokter yang berpengalaman, tapi sampai sekarang saya tidak sembuh? Maka pesan ini adalah untuk saudara. Saudara, apakah mungkin hal itu terjadi karena saudara belum bertobat? Apakah mungkin penyakit yang kita alami ini adalah karena kita belum mau melepaskan dosa-dosa kesayangan kita? Kepahitan hidup kita, kesakit hatian kita, kemarahan kita, bahkan kebencian kita yang kita tidak mau lepaskan. Dan hal inilah sebetulnya yang membuat fisik kita menjadi sakit. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menjanjikan pengampunan terhadap dosa.
Di dalam satu kutipan tentang cerita itu, orang lumpuh itu, dikatakan begini. Orang lumpuh itu menemukan kesembuhan jiwa dan tubuh di dalam Kristus. Saudaraku, jangan hanya mencari kesembuhan secara fisik. Karena ketika itu pun terjadi, itu hanya sesaat. Setelah itu kita akan kembali sakit kembali. Tapi carilah kesembuhan yang sejati. Orang lumpuh itu membutuhkan penyembuhan jiwa sebelum ia dapat menghargai kesembuhan secara fisik. Ini hal yang sangat penting kita pelajari. Kita harus membutuhkan penyembuhan secara jiwa, secara rohani sebelum kita bisa menghargai kesembuhan secara fisik. Sebelum penyakit fisik dapat disembuhkan, Kristus harus membawa kelegaan terhadap pikiran dan membasuh jiwa dari dosa. Jadi pertanyaannya saudara, bukan Tuhan tidak mau menyembuhkan kita. Pertanyaannya saat ini adalah apakah kita mau mengizinkan Tuhan untuk membasuh, mendetoks dosa-dosa kita. Memberikan kuasa bagi kita untuk bertobat. Lukas 5 ayat 32 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Saudara, kalau kita masih merasa kita orang benar, tidak punya dosa, saudara, kita perlu bertobat. Tetapi Yesus memanggil datang kepada orang-orang yang berdosa, yang menyadari akan dosa mereka, bahkan yang merasa bahwa saya tidak sanggup untuk bisa melepaskan dosa ini. Kepada saudaralah Yesus datang, memberikan kuasa kepada saudara untuk bisa bertobat. Pertanyaannya kembali lagi, apakah saudara sungguh-sungguh mau untuk sembuh? Bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi secara mental dan rohani. Saudara, kalau saudara mau sembuh, datanglah kepada Yesus. Hanya Yesuslah yang menjadi jawaban terhadap penyakit saudara. Hanya Yesuslah yang sanggup untuk mengubah tubuh dan jiwa, mental, fisik dan rohani. Dari yang tadinya sakit dan disembuhkan, dipulihkan menjadi seseorang yang sehat secara fisik, mental dan rohani. Kalau saudara mau, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini, memohon kuasa dari sorga untuk menolong kami, untuk bertobat. Tolong kami Tuhan untuk mendetoksifikasi dosa-dosa kami yang masih kami simpan di dalam hati dan pikiran kami. Kami tahu kami tidak bisa melakukannya ini sendiri. Tapi bersamamu Tuhan, kami tahu kami pasti bisa dengan pertolongan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam hati mereka ada dosa-dosa yang telah kami simpan. Tuhan, tolong insafkan. Tuhan, tolong bantu agar semua orang yang mendengarkan ini mau datang kepada Tuhan untuk bertobat. Terima kasih untuk berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.